Shalom, selamat pagi, jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam renungan pagi. Melalui renungan pagi, kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Pagi hari ini Tuhan, kami boleh datang ke hadirat-Mu, membawa segala pujian, hormat, dan syukur kami. Dan kami juga merindukan firman Tuhan. Mari berfirman Tuhan dan urapi kami semua, sehingga bisa menangkap pesan firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Firman Tuhan saya ambilkan dari Yosua 14 ayat 10 dan 11. Demikian firman-Nya. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Jemaat dikasih Tuhan, Kaleb berusia 85 tahun, tapi dia berkata bahwa dia masih sama kuat dengan pada waktu dia dipanggil pada umur 40 tahun. Jadi selama 45 tahun ini Kaleb tetap kuat di dalam Tuhan. Luar biasa sekali. Bahkan dikatakan dia masih kuat untuk berperang. Ya, kita tahu nanti di kisahnya kan Kaleb mendapat bagian dari tanah perjanjian itu. Jangan dipikir bahwa dapat bagian langsung ini bagianmu selesai. Dia harus berperang dulu, mengalahkan orang-orang yang di sana dan mendudukinya. Jadi itu butuh kekuatan yang tidak sedikit, ya, tidak mudah. Tetapi Kaleb mengatakan, aku masih sama kuat. Luar biasa. Ya. Kenapa dia bisa begitu kuat? Ini pertanyaannya. Biasanya orang segitu untuk berperang terlalu berisiko, terlalu berat. Ya, sudah terlalu tua. Tetapi Kaleb berkata, tidak. Aku masih sama kuat seperti 45 tahun yang lalu. Ya, dia dipanggil pada waktu umur 40 dan selama 45 tahun dia masih kuat. Ya, jadi ini bukti akan penyertaan Tuhan, bukti akan kekuasaan Tuhan yang menyertai dia. Ya, sampai tua pun tetap disertai. Seperti dalam Yesaya 46 ayat yang keempat dikatakan, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan aku mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Luar biasa. Ini pernyataan firman Tuhan. Jadi dikatakan sampai masa tuamu, ya, aku tetap dia. Ya, artinya Tuhan tidak berubah. Ya, dari usia mudamu, dari saat kau mengenal Tuhan sampai masa tua, Tuhan tetap sama. Dia tidak berubah. Bahkan dia menggendong, ya, dia mau memikul, menanggung, bahkan menyelamatkan. Jadi sesungguhnya kekuatan yang dimiliki Kaleb itu adalah kekuatan yang dari Tuhan. Seperti nyata yang dinyatakan dalam Yesaya ini bahwa Tuhan sendiri yang akan menggendong, memberikan kekuatan. Sungguh luar biasa. Mari pastikan bahwa kita punya Tuhan. Maksud saya, pastikan bahwa kita menaruh pengharapan dan kekuatan kita di dalam Tuhan. Jadi bukan gagah kuat kita. Nah, bagaimana orang bisa disertai Tuhan dengan kekuatan yang luar biasa? Siapa yang bisa disertai sedemikian rupa itu? Ya, kita lihat kembali dalam firman Tuhan Yesaya 40. Ya, ayat yang ke-29. Ya, dikatakan ya, Yesaya 40 ayat yang ke-29. Saya akan bacakan. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Tuhan memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah kekuatan kepada yang tiada berdaya. Ayat 30, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Ya, seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya, Yesaya 40 ayat 29 sampai 31 ini. Ini berlaku untuk semua orang. Anak-anak muda sampai orang tua.
akan mendapat kekuatan baru kalau dia menanti-nantikan Tuhan. Kalau orang itu mau mengandalkan Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, ayo, engkau yang masih muda, semangat terus. Jangan buru-buru tua. Yang tua, tetap semangat. Karena Tuhan memberi kekuatan. Nggak kalah dengan yang muda. Ya, saya sering mendapati orang-orang tua yang semangatnya nggak kalah dengan anak-anak muda. Ya, kadang-kadang kita mendapati biasanya orang tua itu kan sudah lemah, ya, yang lemes, ternyata enggak. Ya, saya mendapati banyak kesaksian orang, dia bahkan berkata, aku lebih senang bergaul dengan anak-anak muda. Kenapa? Dengan bergaul dengan anak muda, aku tambah kuat. Tapi kalau aku ikutnya orang-orang yang sudah jompo-jompo semua, aku cepat tua katanya. Saya dengar statement itu luar biasa sekali. Karena saya percaya kekuatan yang dari Tuhan ini membuat orang itu tetap bisa bertahan, tetap kuat menghadapi setiap tantangan. Kuat untuk apa? Kaleb ini mau berperang lagi untuk merebut bagiannya di tanah perjanjian. Ya, bagian itulah yang harus diperjuangkan. Demikian juga saudara dan saya. Kita ada banyak hal yang harus kita kerjakan dalam hidup ini. Ayo kuat terus, jangan jadi lemah. Kita percaya Tuhan yang memberi kekuatan, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyelamatkan kita. Jangan lemah, ayo semangat terus, ya. Bangkitkan dalam dirimu. Intinya adalah apa? Tuhan tidak berubah, Dia tetap sama. Bahkan Tuhan memberi kekuatan. Kekuatan yang Dia berikan itu luar biasa, bahkan sampai di masa tua. Kalau kita tetap di dalam Tuhan, kita tetap kuat. Ayo semangat terus, maju terus. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur firman-Mu boleh menyadarkan kami. Apapun tantangan, apapun pergumulan, apapun masalah kami. Kalau kami di dalam Tuhan dan mengandalkan Engkau ya Tuhan. Engkau berikan kami kekuatan yang baru. Sehingga kami bisa melewati setiap tantangan dan berkemenangan. Bukan hanya itu Tuhan. Bahkan kami percaya seumur hidup kami. Sampai masa tua kami. Kami akan tetap kuat. Sebab Engkau Tuhan yang menopang kami. Kami berdoa saat ini Tuhan untuk setiap umat-Mu. Setiap orang yang menyaksikan tayangan ini. Apapun mereka kondisinya. Mungkin ada yang sedang lemah. Mungkin ada yang sedang sakit, dalam nama Yesus dibangkitkan, dikuatkan kembali dan memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur, kami menyerahkan hidup kami hari ini dalam pimpinan Tuhan. Aman dan selamat, jauhkan dari corona, jauhkan dari mara bahaya. Dan berkat Tuhan, perlindungan Tuhan menyertai kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.